Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali tentunya ya pada lanjutan kajian kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Abu Abdurrahman, kita sudah sampai ke halaman 94. Di mana disebutkan di sini afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maka kabar kepada kalian yang lebih jelek dari apa yang disebutkan di atas. Kemudian kata Nabi SAW, alladzi la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh, orang yang mereka tidak diharapkan kebaikan darinya dan juga tidak aman kejelekan manusia darinya. Subhanallah. Ini kondisi dan keadaan manusia yang paling jelek. Dia tidak bisa memberikan kebaikan, ya, dan juga kejelekannya dia tidak bisa menghalangi manusia dari kejelekannya. Dan sebaliknya sifat seorang mukmin, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga muslim yang lainnya dari tangannya dan dari lisannya. Ini sebaik-baik manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Selama kita bisa memberikan kebaikan, manfaat, dan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kepada manusia, terlebih di zaman-zaman yang begitu banyak fitnah ini, lebih dari ilmu agama. Sehingga dengannya seseorang bisa mengetahui hak dan mengetahui batil. Kemudian kata Nabi SAW, man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Dan siapa yang seseorang ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka dia hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya kekuatan seseorang tergantung kemana dia gantungkan dirinya. Kalau seandainya dia gantungkan dirinya kepada makhluk, maka itulah kekuatan yang dia punya. Dan sebaliknya, siapa yang seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, maka disitulah kekuatan yang dia miliki. Sebagaimana juga dikhabarkan oleh Nabi di sini. Dan juga Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ أَحَبُّ أَيَّكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقْ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang seseorang ingin menjadi orang yang paling tercukupi, maka hendaknya dia berharap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang ada di tangan manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Merasa cukuplah engkau daripada dunia ini, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan juga manusia akan memuliakanmu. Dan sebaliknya, ketika seseorang dia hanya bergantung apa yang ada di tangan manusia, dia selalu berharap apa yang dimiliki oleh manusia, maka Allah akan membencinya dan manusia juga tidak akan suka dengannya. Karena kita tidak fokus pada pembahasan ini yang kita baca. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat, Rasulullah mengatakan, wa man ahabbu ayyakuna akramun nas falyattaqillah. Barang siapa yang seseorang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Isa alaihissalam qama fi qaumihi faqala. Nabi Isa alaihissalam beliau pernah berdiri kepada kaumnya. Beliau berkata, ya Bani Israel, la tukallimu bil hikmata indal juhal. Wahai Bani Israel, jangan engkau berbicara tentang hikmah di sisi orang jahil. Ucapan Isa alaihissalam, wallahu alam bishawab, dari sisi kesahihan riwayat ini, ya, atau dikenal dengan riwayat Bani Israel, Israiliyat. Nah, kalau seandainya Nabi kita mengkhabarkan, kita terima karena Nabi kita mengkhabarkan. Tapi kalau seandainya cerita yang sifatnya Israiliyat,
ya maka sebagaimana kata para ulama, kita tidak membenarkan dan kita tidak mendustai. Ya. Namun apa yang ternukilkan di sini oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, datang yang semisalnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam muqaddimah beliau. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu al-uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan." Tidaklah engkau berbicara kepada manusia dengan sebuah pembicaraan yang pembicaraan itu tidak sampai masuk akalnya mereka. Saya baca di catatan kaki. Illa kana li ba'dihim fitnatan. Kecuali itu akan memberikan fitnah kepada sebagian orang. Pembahasannya adalah pembahasan yang baik. Pembahasannya adalah pembahasan yang datang dari Al-Quran. Pembahasannya adalah sesuatu yang datang dari sunnah Nabi SAW. Yang menjelaskan pokok dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Akan tetapi ketika pokok-pokok ini atau ilmu ini kita sampaikan kepada orang yang juhal, orang yang jahil, ya, yang akhirnya kesimpulan mereka dari apa yang kita sampaikan berbeda. Saya sebutkan contoh misalnya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk surahnya. Ini hadis sahih, ya, datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang hadis ini ketika kita menyampaikan di hadapan manusia, apalagi dia tidak mengerti, ya, tidak faham atau juhal seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sehingga dia akan mengambil kesimpulan sendiri, oh ini orang atau ini bentuknya, atau dia ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah itu panjangnya 60 hasta seperti Nabi Isa, seperti Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nah, ketika manusia salah tangkap atau salah faham dari apa yang kita sampaikan, kita tidak bisa menyalahkan, ya, 100% audien yang ada di depan kita. Iya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terkadang belum saatnya kita sampaikan, atau ya akal mereka tidak sampai sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini. Dan juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hadithun nas bima ya'rifuna atuhibbuna ayukadziballahu wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui, apa yang bisa masuk akal mereka, apa yang mereka bisa tangkap. Sehingga apakah engkau ingin mereka mendustai Allah, mereka ingin mendustai Rasulullah SAW? Maksudnya ketika kita sampaikan ayat ini, ayatnya demikian, dia tolak, nggak ada ayat Quran seperti itu. Kita sampaikan hadis, ini hadis dari Nabi, Nabi menceritakan demikian, Nabi mengkhabarkan demikian, dia katakan nggak ada hadis Nabi berkata demikian, karena dia nggak nyambung, dia nggak faham. Ya, maka dari hal yang penting dalam menyampaikan ilmu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, bukan hanya kita melihat yang kita sampaikan itu Al-Quran dan Sunnah saja, sesuai dengan pemahaman para salaf, akan tetapi hal yang terpenting juga yang harus kita ketahui, ilmu yang saya sampaikan ini kira-kira ada maslahat tidak? Atau mungkin justru mudarat yang akan saya dapatkan. Perhatikan apa yang ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Rasulullah berkata, ya Mu'ad labik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya. Hal tadri haqqullah alal ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dan menerangkan kepada Mu'ad bahwasanya haknya Allah kepada hambanya demikian dan hak hamba kepada Allah demikian dan demikian. Ya, maksudnya siapa yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan, siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan kepadanya neraka dan Allah akan masukkan di dalam surga. Siapa yang tidak berbuat syirik. Nah, kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan ini kepada manusia? Kemudian kata Nabi SAW, jangan, nanti manusia bisa bertawakal. Perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara tauhid. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah pokok akidah. Dan tidak mungkin Nabi kita SAW berdusta. Ini adalah asil, ya, asal yang paling kokoh, yang paling pokok dalam ilmu adalah tauhid. Tapi ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan kepada manusia,
Nabi SAW mengatakan, jangan nanti manusia bertawakal. Manusia kan berpikir, yang penting kita mentauhidkan Allah, kita nggak berbuat syirik, kita pasti masuk surga, walaupun mungkin kita nggak sholat, walaupun mungkin kita berbuat dosa, walaupun kita berbuat maksiat, dan yang semisalnya, Bisa difahami ya? Ini membuat orang itu akan salah faham, maka dihalangi oleh Nabi untuk menyampaikan ilmu tadi. Jadi apa yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud, apa yang ternukilkan dari Ali bin Abi Thalib, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, itu ada asal dalam agama kita yang telah kita sebutkan tadi. Saya sebutkan contoh lagi, misalnya, ya, kaidah yang saya sampaikan tadi, seseorang menyampaikan ilmu itu tidak cukup hanya ini Quran dan Sunnah, tapi dia juga harus mengerti dan faham bagaimana audien yang ada di hadapannya. Misalnya, dia sebagai khutibul Jum'ah ingin menyampaikan khutbah di hari Jumat, dan kita ketahui terkadang sebagian muslimin dia hanya sholat di hari Jumat saja. Ya, adapun sholat 5 waktu mereka tinggalkan. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, farqum bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dia akan kafir. Kan begitu. Nah, orang-orang yang tadinya sholat hanya Jumat saja, mendengar orang meninggalkan sholat bisa kafir, ada rasa takut pada dirinya. Wah, ini kita nggak bisa main-main ini. Meninggalkan sholat bisa kafir. Ya, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ini nggak boleh lagi semenjak hari ini saya meninggalkan sholat. Tapi kemudian disyarah bahwasanya hadis ini terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama, yang benar ada demikian kufur di sini, kufur asghar. Akhirnya dia bernafas kembali, alhamdulillah ternyata nggak kafir orang meninggalkan sholat. Iya. Nah, pensyarahan atau penjelasan sebuah ilmu yang bukan pada tempatnya, maka itu tidak akan memberikan kebaikan, bahkan memberikan hal yang jelek. Ya, maka nggak perlu untuk kita syarah, karena kita berhadapan di hadapan manusia yang kebanyakan mereka meninggalkan sholat. Beda halnya ketika kita berada di hadapan para penuntut ilmu, ya, yang mereka semangat sholat, mereka tidak pernah meninggalkan sholat, perlu dirinci pembahasan. Nah, ini ingin saya sampaikan, ilmu itu ketika diletakkan bukan pada tempatnya, maka tidak akan memberikan kebaikan. Bahkan Isa alaihissalam berkata, fatadzulimuha. Justru ilmu yang kamu sampaikan tadi memberikan dampak yang jelek, bahkan engkau telah mendoliminya. Wala tamna'uha ahlaha. Dan sebaliknya, hikmah ilmu ketika memang harus disampaikan, ya, maka jangan kau menghalangi ilmu tersebut untuk tidak engkau sampaikan. Jangan. Engkau sampaikan ilmu kepada ahlinya. Karena ilmu yang engkau tidak sampaikan kepada ahlinya, ilmu yang engkau tidak jelaskan kepada audien yang memang mereka membutuhkan penjelasan, fatudlimuhum, maka engkau juga telah mendolimi mereka. Subhanallah. Ya, wala tadlamu wala tukafi'u zaliman bidzulmi. Kemudian Isa alaihissalam juga berkata, jangan kalian berbuat zalim. Wala tukafi'u zaliman bidzulmi. Dan jangan kalian membalas orang yang berbuat kezaliman kepada kalian dengan kezaliman. Maka fayubtilum fadlakum inda rabbikum. Karena dengan itu semuanya akan menghilangkan kemuliaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang cukup menarik. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ada seorang pembenci dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal pada waktu itu. Setelah dia meninggal, Syekhul Islam rahimahullah mendatangi mereka. Ya, dan kemudian beliau berkata, aku menanggung kehidupan anak-anaknya. Saya akan membiayainya, subhanallah. Ya, demikianlah cerita yang cukup menggugah hati orang-orang yang beriman. Beliau dizolimi, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, beliau disesatkan, ya, beliau dimujassimahkan, ya, bahkan beliau dipenjara dan yang semisalnya. Tapi ketika beliau mendapatkan musuh beliau meninggal, justru beliau berbuat kebaikan kepada anak-anak musuhnya. Kenapa? Karena yang beliau harapkan adalah kebaikan. Ya, bapaknya sudah sesat, bapaknya sudah menyimpang, bapaknya memerangi sunnah.
jangan sampai anaknya nih memerangi sunnah Rasulullah SAW. Karena dia adalah hamba Allah yang harus kita tolong. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang harus kita arahkan kepada sunnah Rasulullah. Ya, sehingga jangan tersesat seperti tersesat bapaknya. Ya, demikianlah sebenarnya akhlak yang datang dari Nabi kita SAW. Sebagaimana kisah Taif yang kita maklumi bersama. Ya, Rasulullah dilempari kotoran, diusir. Ya, dalam keadaan Nabi sedang sedih pada waktu itu, tiba-tiba datang malaikat. Dan malaikat menawarkan untuk menghimpit mereka di antara gunung tersebut. Nabi berkata, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amru tsalitsah, perkara yang ketiga, al-amru tsalathatun, bukan amru tsalitsah. Al-amru tsalathatun. Perkara itu ada 3 hal. Pertama, amrun baina rusydi fattabi'uhu. Perkara bayyinun, perkara yang jelas petunjuknya maka ikutilah. Wa amrun bayyin ghayyu. Ya, perkara yang kedua adalah perkara yang jelas sesatnya. Fajtanibuhu, maka ikutilah, maka jauhilah. Wa amrun ikhtalafa fihi, dan perkara yang itu antara jelas dengan tersamarkan, maka hendaknya engkau ya wakilkan itu, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab yang baru, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Abwabul al-akhirah. Itu kondisi dan keadaan al-akhirah. Kata Syekh, wa yu'minu ahluddin wa sunnati bil ba'thi ba'dal mauti yaumal qiyamati. Wa yu'min ahluddin. Ahluddin maksudnya ahlu ulama, para ulama salaf terdahulu, para sahabat, ya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wa yu'minu ahluddin wa sunnati, dan orang yang berpegang di atas sunnah, bil ba'thi, mereka beriman dengan hari kebangkitan. Ba'dal mauti, setelah kematian, hari kiamat. Dan ini merupakan pokok dari pokok akidah ahli sunnati wal jamaati. Siapa yang mereka mengingkari usul dari pokok ahli sunnah, ya, bahkan ini juga bentuk dari iman, rukun iman, ya, beriman kepada hari akhir, maka siapa yang mengingkarinya dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya, dia dihukumi kafir. Ya, dia dihukumi kalau dia sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang muslim, dan dia meyakini bahwasanya tidak ada hari kebangkitan kelak di yaumul qiyamah, maka para hadirin dan hadirat, dia murtad dengan ucapannya. Ya, dia murtad dengan keyakinannya. Wa bi kullin ma akhbara Allah subhanahu min ahwali dzalikal yawm al-haqqi wa ikhtilafil ahwalil ibadi fihi wal khalqi fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalika fi dzalikal yawm ha'il. Wa bi kullin, dan mereka mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ahwal, hari, kondisi hari yang hak tersebut, hari kiamat tersebut, huru hari kiamat, di mana Rasulullah mengkhabarkan matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Dalam riwayat disebutkan matahari didekatkan dengan jarak 1 jengkal. Maka ini semua riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW wajib untuk seseorang mengimaninya. Wa ikhtilafil ahwalil ibad, dan berbeda kondisi dan keadaan hamba-hamba Allah pada waktu itu. Ada di antara mereka yang mendapatkan naungan di bawah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Ada di antara mereka yang keringatnya itu sampai ke lututnya. Ada di antara mereka bahkan keringatnya itu menenggelamkan dirinya. Beraneka ragam kondisi dan keadaan manusia. Ya, sesuai dengan keimanan, sesuai dengan ibadah, sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan di dunia. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang seseorang ya memiliki catatan amalan kebaikan lebih banyak, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya catatan kejelekannya justru yang lebih banyak, maka tempatnya adalah neraka. Ya, jadi kondisi manusia yaumul qiyamah antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya, tergantung dengan keimanannya. Fima yarawnahu, dari apa yang ternukilkan dan ya, wa yalqawnahu, dan apa yang mereka dapatkan hunalik di sana nanti dari yaumul qiyamah.
Ya sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh, wa dzalika ikhtilafu bihasbi halihim fa ahlul kufri yatulu alaihimul wuquf fil mahsyar qabla al-hisab. Dan itu sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia. Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada di waktu yang sangat lama di padang mahsyar sebelum mereka dihisab. Wa tadnu minhu syamsu, dan matahari akan didekatkan kepada mereka. Wa yufirruna min ba'dihim ba'dha, dan mereka akan lari sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa habi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunu hisabuhum 'asira, maka hisab mereka juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul imani, adapun orang-orang yang beriman, yukhaffifu anhum min ahwali dzalikal yaum, akan diringankan kepada mereka kondisi ya dahsyatnya hari itu. Wa tuqassiru lahum muddatul mahsyar, dan akan dipersingkat mereka nanti di padang mahsyar. Wa yakunu katsirun minhum fi dzillillahi ta'ala, dan menjadilah kebanyakan orang-orang yang beriman pada waktu itu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsyaruna ma'um man ahabbu, dan mereka akan dibangkitkan bersama orang yang mereka cintai. Dulunya di dunia dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya di dunia sesibuk apapun dia, sebanyak apapun pekerjaannya, sebanyak apapun aktivitasnya, ada waktu yang dia gunakan untuk menggali warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akidah, mempelajari usul agama yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk wujud cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berharap kepada Allah agar Allah membangkitkan kita dengan orang yang kita cintai, yaitu orang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu hisabuhum yasira, sehingga orang-orang yang beriman hisab mereka nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nanti kelak di yaumul qiyamah orang yang beriman tetapi dia memiliki dosa, dia memiliki maksiat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijabi antara dirinya dengan manusia yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ya fulan, apakah kau melakukan ini? Apakah kau melakukan ini? Apakah kau melakukan ini?" Dia mengakui seluruh dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia berkata, "Saya akan celaka. Saya akan binasa karena dosanya begitu besar, begitu banyak." Dan Allah perlihatkan semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya, dulunya di dunia aku telah tutup dosa yang kau lakukan. Maka hari ini aku juga menutup dosa itu dari pandangan manusia. Dan aku mengampuni dosamu." Subhanallah. Ya, dia berpikir dia akan celaka. Dia berpikir dia akan sengsara. Dengan dosa yang diperlihatkan oleh Allah yang mungkin dia sudah lupa dengan dosa tadi. Tapi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah kepada hamba tadi, sehingga Allah mempermudah urusannya. Sehingga para hadirin dan hadirat sebagaimana sudah sering kita sampaikan, tidak pantas sekali bagi orang yang mereka menyadari akan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk dia bermaksiat kepadanya. Waqad fasalat fi hadhi waqad fasaltu fi hadha ma yata'allaq bi baqil masail atiyah anil yaumil akhir wa syafaf fi syarh salamul wusul musamma taysir al-aqidah islamiyah. Dan Syekh beliau telah menyebutkan permasalahan-permasalahan ini dalam kitab beliau yang lainnya, ya kitab yang panjang kata mu'alliq, yang kitab Taisir Aqidah Islamiyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Sabuni di atas, min akhdil kutubi bil aimani wasyama'il. Ya, nanti kondisi di yaumul qiyamah ada orang yang mereka akan mengambil kitab bil aiman, dengan kanan dan juga dengan kiri. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ada orang yang mereka mengambil kitab dari sebelah kanannya, dengan kanannya. Ada seseorang mengambil kitab dengan tangan kirinya. Dan ada orang yang mengambil kitab dengan tangan kirinya dan dia membelakanginya. Ya, tergantung bagaimana hari ini dia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka memuliakan agama Allah, mengagungkan agama Allah, menerima dan tunduk apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gariskan, maka dia akan menerima catatan amalnya sebelah kanan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hari ini dia membelakangi Al-Quran, dia membelakangi As-Sunnah, ketika datang petunjuk dari Allah,
datang petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lebih mengedepankan akalnya, dia lebih mengedepankan logikanya, dia lebih mengedepankan perasaannya, dia lebih mengedepankan apa yang datang dari nenek moyangnya, dia lebih mengedepankan sukunya. Maka iya dan billah, kelak di yaumul qiyamah dia akan mengambil kitab melalui belakang, dari sebelah kiri dengan kirinya. Ini menunjukkan para hadirin, ini tanda apakah dia akan menjadi orang yang sukses ataukah tidak menjadi orang sukses. Dia menjadi orang yang binasa ataukah dia akan menjadi orang yang selamat. Tergantung kitabnya itu dia ambil dari sebelah mana. Nah di sana para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya, sedikit faedah disebutkan ya, catatan amalan manusia itu datang beberapa riwayat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada disebutkan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orangnya. Ya, akan didatangkan kata Nabi seseorang yang memiliki badan yang sangat gemuk. Nah, ketika badannya gemuk ini diletakkan pada timbangan amalan, ternyata timbangan amalannya itu tidak seberat sama seperti kapas beratnya. Gak ada kebaikan yang dilakukan. Ada kondisi manusia seperti itu. Ada kondisi manusia kelak di yaumul qiyamah yang ditimbang ada catatan amalannya. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa timbangan amalan kebaikannya itu lebih banyak, maka dia masuk surga. Dan ada orang yang timbangan amalan kejelekannya justru lebih banyak, dia masuk neraka. Ya, apa yang ditimbang? Amalannya. Dan ada nanti kelak di yaumul qiyamah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang akan ditimbang adalah catatan. Saya ulangi kembali. Yang pertama orangnya, yang kedua amalannya, yang ketiga catatan amalannya. Dalilnya hadisun bitaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yang dia memiliki 99 sujilat. Dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. Satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala menimbang 99 catatan tadi, yang satunya sejauh mata memandang dengan bitokoh, dengan kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, apa faedahnya La ilaha illallah satu bitokoh ini dengan banyaknya dosa yang saya lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian Rasulullah mengkhabarkan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengkhabarkan ternyata bitokoh bertuliskan La ilaha illallah ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi ini kondisi dan keadaan, ya kita nanti kelak di yaumul qiyamah, apa saja yang akan ditimbang. Kemudian wa ijabatu anil masail. Ya, wa ijabatu anil masail. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di sana disebutkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa wa rabbika, dan demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in. Ya, kita akan ditanya, kami akan bertanya seluruhnya. Tidak ada satupun yang tidak ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memang orang-orang yang dikecualikan. Ya, sebagaimana datang hadis dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dia tidak diazab dan juga dia tidak dihisab. Ya, tetapi maksud dari ayat fa warabbika lanas'alannahum ajma'in, yaitu orang-orang yang mereka memang pantas untuk ditanya. Dari apa? Amma kanu ya'malun. Dari apa yang mereka lakukan. Siapa yang bertanya? Yang bertanya kepada kita adalah Allah Rabbul Alamin. Hari ini kalau kita berkendaraan gak bawa SIM, itu kita sudah ketakutan. Ya, padahal kita berhadapan dengan polisi. Iya. Karena apa? Karena kita salah. Nah, kita bisa bayangkan kondisi kelak di yaumul qiyamah, kita memikul begitu banyak dosa di badan kita, di pundak kita. Dan bersama dengan itu yang bertanya kepada kita adalah Allahu Rabbul Alamin.
Dan bersama dengan itu Allah berkata sebagaimana Rasulullah khabarkan dalam hadis, Allah murka pada hari itu yang Allah belum pernah murka sebelumnya dan setelahnya seperti murkanya Allah pada hari kiamat. Nah disitulah Allah akan bertanya kepada kita, ya fulan, aku telah memberikan mata untuk engkau. Aku telah memberikan pendengaran untuk dirimu. Aku telah memberikan harta kepadamu. Aku telah memberikan masa muda untukmu. Aku telah memberikan sekian banyak nikmat. Kemudian kenapa nikmat itu engkau gunakan untuk bermaksiat kepadaku? Ya, memang tidak ada satupun di antara kita hari ini yang tahu kapan kita mati. Tapi orang yang cerdaslah orang yang dia telah mempersiapkan segala sesuatu apa yang dia ucapkan hari ini. Saya mengucapkan kalimat ini. Tidak hanya pertanggungjawaban kita di hadapan manusia. Akan tetapi yang paling terpenting bagaimana cara kita menjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ucapan, ada video, ada tulisan yang mungkin sudah kita hapus. Memang betul itu sudah terhapus, jejak digitalnya kita sudah hilang mungkin di media sosial kita. Tetapi jejak digital itu nggak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, beliau pernah menangis ketika beliau makan beberapa butir kurma yang dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Berlinang air mata Nabi SAW dan kemudian beliau berkata, demi Allah, nikmat yang kalian makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada Rasulullah makan dari sesuatu yang halal dan beliau gunakan untuk ruku dan sujud kepada Allah. Tapi bersama dengan itu beliau khawatir pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sementara hari ini kita banyak makan hal-hal yang haram. Apakah haram mungkin secara adat atau mungkin haram cara kita mendapatkannya? Kita tidak peduli apakah ini hal boleh saya makan atau tidak boleh saya makan. Ya, dan terkadang kita makan adalah untuk sekedar ya menikmati makanan, bukan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka tentunya lebih berat. Ya, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita selalu tertawa? Kenapa nggak pernah berlinang air mata? Bukan banyaknya perbendaharaan ibadah yang telah kita kumpulkan, tapi rasa takut itu telah hilang dalam kalbu kita, berbeda dengan kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ila sa'iril zalazil wal balabil wal maw'udatu fi dzalikal yaumil 'azim wal maqamil ha'il. Dan seluruh zalazil. Zalazil artinya syada'id, yaitu sesuatu hal yang sulit, hal yang berat. Wal balabil artinya adalah syiddatul ham. Ya, kesempitan, kegalauan yang akan terjadi pada hari yang agung tersebut, dan kondisi dan keadaan yang sangat menyakitkan. Jangankan kita sebagai manusia yang biasa, para hadirin, para nabi dan rasul, bahkan ulul azmi minar rasul atau sebagian ulul azmi minar rasul didatangi oleh manusia pada waktu itu. Mereka mendatangi Nabi Nuh, mereka mendatangi Nabi Musa, mereka mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam, dan juga mereka mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam. Semuanya ya bermohon agar para nabi tersebut berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera lakukan persidangan, dan semua nabi-nabi tersebut angkat tangan. Semuanya mereka angkat tangan. Nabi Adam menyampaikan uzurnya, Nabi Isa menyampaikan uzurnya, Nabi Ibrahim menyampaikan uzurnya. Nah, Nabi Musa juga menyampaikan uzurnya. Padahal uzur yang mereka lakukan bukanlah dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, kesalahan yang tidak sengaja mereka lakukan, dan itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak berani mengandahkan wajahnya ke langit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dilakukan persidangan. Kalau seandainya nabi dan rasul, bahkan ulul azmi minar rasul, kondisi dan keadaannya mereka kelak di yaumul qiyamah demikian, bagaimana lagi dengan kita yang masih banyak berbuat ghibah? Bagaimana lagi dengan kita yang mata kita tidak terjaga? Bagaimana lagi kita dengan telinga yang tidak terjaga? Bagaimana lagi terkadang masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan? Bagaimana kondisi dan keadaan kita pada hari itu? Itulah yang harus kita renungi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca ayat, "Nah, inna adzaba rabbika lawaqi'."
Inna adzab rabbika lawaqi'. Bahwasanya azab Rabb engkau itu benar-benar pasti akan terjadi. Menangis Umar bin Khattab sampai beliau sakit. Menangisnya karena saat beliau sakit, karena takut memikirkan ayat tersebut, sampai-sampai manusia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena sakit parah. Subhanallah. Ini tidak lain dikarenakan rasa takut dan kekhawatiran mereka apa yang akan mereka lewati setelah kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Saya mohon maaf. Kita istirahat sebentar. Saya sholat isya. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tapi ikhwatul Islam sambil menunggu Ustadz, mungkin bisa disiapkan jika ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan dan mengirimkannya. Jika ingin mengirimkan secara privat bisa ke atas nama moderator untuk nanti insya Allah akan kami bacakan di sesi tanya jawab.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz, silahkan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pada sesi yang pertama telah kita sebutkan kondisi dan keadaan kelak di yaumul qiyamah, di mana Rasulullah SAW menceritakan manusia yang terbaik yang pernah menginjak kaki di muka bumi ini, dari kalangan para nabi dan rasul, dari kesalahan yang mereka lakukan yang tidak disengajai dan kemudian mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semuanya membuat mereka khawatir dan takut berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana lagi dengan kita? Ya, yang begitu masih banyak dosa dan maksiat. Ya, perkara dunia ini yang halal saja akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi yang sifatnya adalah hal yang haram. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita mempelajari akidah seperti ini. Kita membaca ayat-ayat Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, ya, adalah sebagai bentuk maklumat tambahan ilmu buat diri kita, namun bukanlah berhenti sampai di titik ini, ya, akan tetapi diinginkan tertanam rasa takut kepada Allah, yang rasa takut itu melahirkan ibadah, yang rasa takut itu juga melahirkan untuk tidak dekat dengan dosa dan maksiat yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Itu efek daripada ilmu yang kita pelajari. Itu efek ilmu yang kita tuntut. Tapi kalau seandainya ilmu yang kita tuntut tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, ya, tidak menambah rasa khusyah kita kepada Allah, tidak menambah rasa kekhawatiran kita pada diri kita, maka kita takut apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah buat engkau. Dengan Al-Quran engkau tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan Al-Quran engkau tahu mana petunjuk. Tetapi ingat, kata Nabi SAW, terkadang Al-Quran juga hujjatun alaik. Al-Quran itu juga akan menjadi, ya, sesuatu yang akan menuntut engkau kelak di yaumul qiyamah. Engkau membaca Quran, engkau mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tapi kenapa kemudian engkau melanggar? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, engkau mengajak manusia dengan kebaikan. Ya. Wa tansawna anfusakum, sementara engkau lupa pada dirimu sendiri dalam kondisi dan keadaan kalian membaca kitab, tidaklah kalian berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang kedua, ya, atau yang selanjutnya kata Syekh di sini, wa minas sirat. As-sirat wal jisr alladhi yunsabu fawqa jahannam fayasirun nasu alaihi fayaqa fi jahannam ahluha wa yanju wa ya'baruhu ahlul jannati ilal jannati. Kata Syekh, as-sirat ini adalah al-jisr, jembatan. Alladhi yunsabu, yang dia dipancangkan di atas neraka jahannam. Ya, jadi di bawahnya neraka jahannam. Baik. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Kemudian kata Nabi SAW, tahukah kalian suara apa itu? Itulah sebuah batu yang dilemparkan di mulutnya neraka jahannam, yang kemudian batu itu baru sampai ke pangkal neraka jahannam 60 tahun setelahnya. Subhanallah, 60 tahun setelahnya. Bisa bayangkan berapa kedalaman neraka jahanam tadi. Ya, nah sementara kita mau tidak mau kita harus melewati sirat tadi. Yang mana Rasulullah SAW mengkhabarkan ahadu minas saif, yang dia lebih tajam dibandingkan pedang. Wa adakum minas syar, dia lebih halus dibandingkan rambut. Dan di situ ada kalalib yang siap untuk memancingnya untuk masuk ke dalam neraka jahanam.
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata ketika beliau mensifati tentang sirat yang beliau dengar dari Nabi SAW. Kemudian beliau mengkhabarkan tidak ada satupun nyawa dan jiwa manusia kecuali dia akan melewati sirat. Dan aku tidak pernah mendengar dengan telingaku ini, wahai Abu Dzar, engkau termasuk orang yang selamat akan melewati sirat ini. Aku tidak pernah mendengar itu dari Nabi SAW, sehingga membuat khawatir dan takut Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala dengan kondisi dan keadaan yang akan beliau lewati setelah kematian. Dalam keadaan beliau adalah sahabat Rasulullah, dalam keadaan beliau melihat wajah Nabi SAW, yang mana orang yang melihat wajah Nabi berjuang bersama Nabi SAW. Kalau seandainya kita menginfakkan satu gunung emas Uhud, tidak bisa menyaingi debu yang lengket di kaki mereka ketika mereka membela agama Allah. Tapi bersama dengan itu, rasa takut dan khawatirnya mereka akan ada hari setelah hari dunia, itu sungguh sangat membuat kita malu, sungguh membuat kita tidak tahu diri terkadang. Ya, begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak maksiat yang kita lakukan, tetapi kita masih bisa bersantai-santai hidup di dunia ini. Sementara neraka jahanam telah dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya kata Syekh, wal mizan. Mizan yaitu timbangan. Mizan adalah timbangan. Disebutkan di sini, yunsabullahu ta'ala bil mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kelak di yaumul qiyamah akan mendatangkan mizan. Wa mizan lau kaffatan. Dan mizan ini dia memiliki dua mata. Tuzanu bil amalul ibad, yang dengannya akan ditimbang amalan hamba. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada di atas timbangan tersebut yang ditimbang adalah orangnya, ada di atas timbangan tersebut yang ditimbang adalah amalannya, ada di antara timbangan tersebut yang ditimbang adalah catatan amalannya. Ya, catatan amalannya. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, cukup kita imani bahwasanya Rasulullah SAW dan sebelumnya Allah mengkhabarkan akan ada timbangan yang akan menimbang amalan seseorang. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami letakkan al-mawazin dengan keadilan kelak di yaumul qiyamah, sehingga ketika manusia itu ditimbang, tidak ada satupun jiwa yang mereka akan terzolimi, walaupun sebesar biji sawi akan didatangkan oleh Allah. Apakah itu kebaikan ataukah kejelekan? Nah, hari ini teman-teman semuanya, kalau kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat maksiat, yang kita tutup rapat-rapat dosa dan maksiat tersebut. Siang dan malam kita berpikir bagaimana kita menutupi aib kita. Ya, bahkan tidak sedikit orang-orang siap untuk membayar wartawan. Kalau seandainya aibnya itu terbuka, jangan ada satupun yang menyebarkan aibnya tadi. Dan dia siap mengeluarkan uang sejumlah, ya sebesar apapun dia siap untuk keluarkan. Untuk apa? Untuk menutupi aibnya. Dia nggak sadar. Ya, dia nggak sadar kelak di yaumul qiyamah. Allah khabarkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, hari di mana sesuatu yang tersembunyi akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang dikecualikan seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Dia nggak pernah merasa khawatir, zat yang ada di atasnya, zat yang menciptakannya, zat yang memberikan rezeki kepadanya, zat yang memiliki surga, zat yang memiliki neraka, zat yang memancangkan sirat di atas neraka jahanam. Melihat apa yang dia lakukan, dia tidak pernah khawatir, tetapi dia selalu khawatir tangkap pandangan manusia, mata manusia, telinga manusia, mendengar aib yang dia lakukan. Buat apa? Kita kelihatan soleh di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kita kelihatan baik di hadapan manusia. Kita kelihatan taat di hadapan manusia. Sementara zat yang menciptakan manusia, yang kita harapkan kebaikan dari mereka, ya, di pandangannya kita adalah manusia yang fajir. Di pandangannya kita adalah manusia yang zalim. Di pandangannya adalah kita manusia yang pelaku dosa dan maksiat. Apa faedahnya? Apa faedahnya kita bisa berhias dengan baju ketaatan sementara kita begitu banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat?
ketika tidak ada satupun manusia yang melihat kita. Hal yang seperti ini, para hadirin dan hadirat perlu kita sadari, ini merupakan sifat orang-orang munafikin. Sifat orang-orang munafikin yang mereka menampakkan ketaatan, kebaikan di hadapan manusia, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Jadi jangan sampai ya kita benci dengan orang munafik, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat munafik, tapi secara tidak langsung terkadang kita berbuat dengan perbuatan mereka. Iyadzubillah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wa nashris suhuf allati fiha mathaqil dzarri minal khairi wasyarri wa ghairiha. Dan kemudian nanti akan disebarkan, akan dibagi as-suhuf, catatan amalan. Ya, sebesar biji sawi kebaikan dan kejelekan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika suhuf catatan amalan itu diperlihatkan, ya hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya, semuanya itu akan dicatat, kecil atau besar, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin kita lanjutkan. Apa lagi yang akan terjadi di yaumul qiyamah? Hal yang akan terjadi kelak di yaumul qiyamah adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minu ahlud dini wa sunnati bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibi ahli tauhidi wa murtakabil kabairi kama warada bihil khabarus sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlud din dan sunnah mereka mengimani adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid dan orang yang berbuat dosa besar, kama warada bihil khabar, sebagaimana datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebagaimana kita maklumi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada yang disebut dengan syafaatul uzma, ada yang disebut dengan syafaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang selain dari Nabi berserikat dengan syafaat tersebut. Dan untuk menambah faidah, ya perlu kita ketahui bahwasanya syafaat adalah tawassul li ghairi li jalbil manafi wa dafil mudhar. Asy-syafaat adalah at-tawassul li ghair. Dijadikan penengah untuk selainnya, ya seseorang menjadikan penengah kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan. Nah, ada syafaat yang dalam pembahasan akidah dan ada syafaat dalam pembahasan muamalah. Ya, apa misalnya syafaat dalam urusan muamalah? Misalnya saya butuh uang, dan tidak ada orang yang memberikan kepada saya pinjaman sampai ada orang yang memberikan syafaat kepada saya. Ya, ada orang yang memberikan rekomendasi kepada saya. Saya ya akan menjamin orang ini akan membayar hutang kamu. Jadi kita memberi syafaat kepadanya. Dan boleh. Ya, karena memang kita mampu. Seseorang memiliki kedudukan, seseorang yang dihormati, seseorang yang dimuliakan. Ya, dengan omongan dia kepada orang pihak lain untuk memberikan bantuan kepada ini, hal yang bisa dia lakukan. Maka ini hal dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi syafaat dalam pembahasan akidah, syafaat dalam pembahasan tauhid, para hadirin dan hadirat, ada yang sifatnya adalah hal yang dibolehkan, ada hal yang sifatnya tidak dibolehkan. Nah, dalam syafaat itu ada yang namanya pemberi syafaat mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mereka, saya ulangi kembali, yang pertama pemberi syafaat mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mulia, Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat atau mengamanahkan syafaat kepada manusia-manusia pilihan, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang lainnya dari kalangan as-salihin, al-muttaqin wa syuhada dan juga para siddiqin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjadi objek untuk diberikan syafaat. Orang yang menjadikan objek memberi syafaat. Nah, Rasulullah SAW kita contohkan, beliau sebagai penengah. Iya, ada dua kalimat. Yang satu kalimat tidak dibolehkan, satu kalimat dibenarkan. Dia berkata, Ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Yang kedua,
Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama adalah hal yang dibolehkan karena dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan syafaat ini merupakan doatul khas. Syafaat itu merupakan doa yang khusus. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, itu dianggap kesyirikan. Maka begitu juga ketika seseorang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka juga itu bagian dari kesyirikan yang terlarang. Ya, nah yang benar seseorang berkata, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku kelak di yaumul qiyamah. Atau dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, dia berkata, ya Rasulullah, mintalah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaatmu kepadaku kelak di yaumul qiyamah. Ini dibolehkan. Yang ketiga, dia berkata, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu untukku. Wahai wali-wali Allah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Karena syafaat itu merupakan doa, dan doa itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Baik. Maka disebutkan di sini oleh Syekh. Selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatnya saya kepada orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku. Dari hadis ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Khawarij. Iya. Di mana orang Khawarij meyakini orang yang mereka berbuat dosa besar, orang yang berbuat maksiat, maka mereka kafir. Dan orang kafir mereka kekal di neraka selama-lamanya. Terbantah dengan hadis yang datang dari Nabi SAW. Nabi memberikan syafaat kepada siapa? Kepada pelaku dosa besar. Nah, kalau seandainya pelaku dosa besar itu kafir, mereka kekal di neraka selama-lamanya, maka tidak akan memberikan manfaat syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mereka berbuat dosa besar selama dia tidak menghalalkan apa yang dia lakukan itu tetap dianggap sebagai seorang muslim, ya, dan dia diancam dengan neraka. Dan kalaupun seandainya dimasukkan dalam neraka, maka bisa saja dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya, dia bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keyakinan orang-orang Khawarij tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak meyakini keislaman, keimanan pelaku dosa besar, maka mau tidak mau mereka juga akan mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Ya, satu dosa melahirkan dosa yang lainnya. Keyakinan sesat yang satu akan melahirkan keyakinan sesat yang kedua. Ketika mereka meyakini bahwasannya orang yang berbuat dosa besar itu kafir, otomatis mereka juga akan menolak syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada pelaku dosa besar. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan keyakinan dan hawa nafsu mereka. Makanya sebagaimana pernah kita sampaikan, para hadirin, di antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, di sana ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Di antaranya Ahlus Sunnah, mereka tidak meyakini sesuatu dulu sampai datang dalil kepada mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika datang dalil kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, maka baru mereka meyakini sesuatu tersebut. Adapun Ahlul Bidah wal Ahwa, mereka yakin dulu dengan sesuatu, sudah yakin, mantap keyakinannya, ya, baru setelahnya mereka mencari dalil. Kalau seandainya mereka mendapatkan dalil, ya sudah, alhamdulillah ada dalilnya. Tapi kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dalil, maka mereka akan membuat dalil-dalil palsu untuk menguatkan keyakinannya. Nah, kalau seandainya datang dalil yang bertentangan dengan keyakinannya mereka, maka mereka akan melakukan beberapa cara. Yang pertama, mereka akan tolak hadis tersebut. Ya, hadis nggak bisa kita pakai. Atau yang kedua, mereka akan mentakwil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, kemana yang mereka inginkan. Demikian jalannya Ahlul Bidah. Demikian jalannya Ahlul Ahwa. Ya, dan apa sebabnya? Kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Mereka yakin dulu dengan sesuatu. Setelah yakin baru mereka cari dalil. Kalau mereka dapat dalil, alhamdulillah. Kalau mereka tidak dapat dalil, maka mereka akan mempreteli dalil-dalil tersebut agar bisa sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Iya dan billah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyirtu baina syafa'ah wa baina an yudkhila syatr min ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'anna a'am wa akfa atarawnaha lil mu'minina al muttaqin
Qala la, walakinnaha lil mudhnibin, al-mutalawwithin, al-khata'in. Subhanallah. Nabi SAW khuyurtu, aku diberikan pilihan ya oleh Allah untuk memberikan syafaat atau untuk memasukkan sebagian daripada umatku ke dalam surga. Kemudian kata Nabi SAW, aku memilih syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi dan lebih banyak yang bisa diselamatkan oleh Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, ataraunaha, apakah syafaat itu engkau berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa? Kata Nabi SAW, tidak. Akan tetapi aku berikan itu kepada, dengan izin Allah tentunya, aku berikan itu kepada orang yang belum berbuat dosa yang mereka bergelimangan dengan kesalahan. Subhanallah. Nabi tidak hanya beliau memikirkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, beramal soleh, tetapi juga Nabi memikirkan ada pelaku dosa besar, ada perbuat maksiat, ada orang yang berbuat kezaliman dari umatnya, agar mereka juga bisa selamat, agar mereka juga bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi kita SAW kepada kita, dan juga bentuk rahmat dan rahimnya Allah Rabbul Alamin. Allah telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, yang nikmat itu tidak bisa kita hitung. Kemudian dari nikmat Allah, kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Akan tetapi dengan maksiat tadi Allah datangkan syafaat untuk menghapusi dosa-dosa kita, dan kemudian Allah selamatkan pelaku dosa tadi ke dalam dari nerakanya Allah dan masukkan dia ke dalam surga. Nah, tentunya orang-orang yang beriman, teman-teman semuanya, sangat tidak pantas bagi kita untuk bermaksiat kepada Zat yang begitu rahmat, yang begitu rahim kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafatika yaumil qiyamah? Qala laqad dhanantu an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat engkau kelak di yaumul qiyamah? Kemudian Nabi SAW berkata, aku telah meyakini tidak ada satupun orang yang bertanya tentang hadis ini kecuali selain dari engkau wahai Abu Hurairah. Dari apa yang aku lihat semangatnya engkau untuk mengetahui hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia nanti kelak di yaumul qiyamah dengan syafaat Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, murni dari sisinya. Dia tidak mengucapkan kalimat itu dikarenakan ini dan itu, dikarenakan dunia atau dikarenakan jah, tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengharapkan sesuatu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan Al-Hawd wal Kautsar. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan yang masuk di kami via chat. Namun sebelum kami bacakan, kami ingin mempersilahkan terlebih dahulu untuk ikhwah yang ingin bertanya langsung. Ya, sini sudah ada Pak Admin. Silakan Pak Admin bisa bertanya langsung. Jazakallah khair pada host juga pada Ustadz atas materi yang dijelaskan hari ini. Izin bertanya terkait keutamaan la ilaha illallah tadi Ustadz di akhir pembahasan. Apakah yang dimaksud tersebut hanyalah pada momen terakhir saat wafat gitu, saat seseorang itu wafat, ataukah ini juga berlaku sepanjang hidupnya? Maksudnya ketika seseorang kurang dalam pengamalan tersebut sebelum penghujung hayatnya, namun di penghujung hayatnya ditutup dengan keyakinan atau kalimat la ilaha illallah tersebut juga terwakili gitu Ustaz. Barakallah. Wafikum barakallah. Masya Allah. Pertama, para hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui
kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar wiridan saja. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar membasahi lisan saja. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang mengucapkannya. Tapi sebelum saya mengkerucut kepada soal yang ditanya, telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah dan beliau ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Bukankah Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kalau seandainya mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjagalah harta dan darah mereka dariku. Tapi kenapa kemudian kau memerangi orang-orang yang bayar zakat tersebut? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata bahwasannya ucapan la ilaha illallah itu dengan bihaqil Islam. Ada hak Islam yang harus dia tunaikan. Di antara hak Islam yang harus dia tunaikan adalah membayar zakat. Kalau seandainya Rasulullah dulu memerangi orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat, walaupun misalnya diambil oleh Nabi dulu pelana kuda ada zakatnya, maka aku tetap akan menarik zakat dari mereka. Aku perangi mereka sampai mereka membayar zakat. Dan setelah mendengar penjelasan dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima. Ingin saya sampaikan pemahaman para sahabat Nabi, terkhusus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab, bahwasanya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar cukup ucapan, tapi la ilaha illallah itu juga ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang. Baik, bisa difahami ya. Dan demikian juga terjadi riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah atau dari kalangan para tabi'in sebelumnya atau tabi'in setelahnya, ada orang-orang yang mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang menyimpang. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sahabat atau tabi'in tersebut tetap memerangi mereka. Ini dalil menunjukkan kepada kita la ilaha illallah itu tidak cukup. Ya, hanya sekedar ucapan tetapi ada konsekuensi praktek yang harus dia lakukan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang seseorang di akhir ucapannya itulah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini merupakan tanda-tanda dari husnul khatimah. Ya, bisa saja seseorang di masa hidupnya dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Tetapi di detik-detik sebelum dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal misalkan, dia sadar, dia banyak berbuat dosa, dia banyak berbuat maksiat, dia banyak berbuat kezaliman, dia mengakui akan kesalahannya di hadapan Allah. Ya, kemudian justru detik-detik ketika Allah malaikat mencabut nyawanya, dia bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sebutkan, inna rajula ya'mal bi amalan ahlan nar. Ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian setelahnya dia mengucapkan, atau setelahnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang di masa hidupnya dia berbuat ketaatan, berbuat ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, kemudian detik-detik atau beberapa saat sebelum dia meninggal, dia sudah mulai jenuh. Ya, sudah masuk syubhat di kepalanya, sudah masuk pemikiran-pemikiran menyimpang dalam hatinya. Ya, mungkin ada musibah yang dia dapatkan sehingga dia tidak bisa bersabar, atau ada ujian yang Allah berikan sehingga dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersuudzon kepada hamba-hamba Allah. Nah, detik-detik itu kemudian justru ya dia menutup kematiannya dengan hal yang tragis. Dan Nabi SAW telah menyebutkan juga dalam hadisnya, ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian tidak ada antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja, kemudian setelahnya dia justru beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis ini para hadirin hadirat bukan membuat kita berputus semangat, bukan. Tapi hadis ini untuk menanam kepada kita kehati-hatian agar seseorang jangan merasa hebat, jangan merasa tertipu, jangan merasa suci dengan ketaatan, dengan kebaikan yang dia lakukan. Tetapi seseorang terus merasa khawatir ya kepada dirinya, merasa khawatir apa yang harus dia tutup, apa yang akan menjadi penutup ketika malaikat mencabut nyawa, itu harus dia pikirkan. Dan seseorang janganlah dia merasa menganggap hina, menganggap najis, menganggap ya nista
orang-orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kita tidak cerita dosanya, kita nggak cerita maksiatnya. Maksiat dan dosa itu harus kita benci. Tetapi terkadang karena kita menganggap orang melihat berbuat dosa, kita menganggap saya lebih baik daripada dia, saya lebih suci dibanding dia, saya lebih hebat dibandingkan dia. Inilah yang kemudian bisa saja kesombongan ini akan membakar kebaikan kita, kemudian justru kita tutup itu dengan kejelekan. Tapi dia yang dihina, yang dicaci, dia merasa saya ini adalah manusia yang jelek, saya adalah manusia yang hina, saya manusia yang banyak berbuat dosa, saya manusia yang banyak berbuat maksiat, sehingga semakin dia merendah dirinya kepada Allah, semakin dia merendahkan dirinya kepada manusia, kemudian Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah kepadanya, kemudian ditutup ya kehidupannya dengan kebaikan. Ya, ini adalah hal yang patut untuk kita renungi dalam hidup kita. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanyai Imam, kapan seseorang itu beristirahat? Kata Imam Ahmad, ya beliau berkata, istirahatnya seorang mukmin ya ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia menutup kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Atau menuju kepada kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan penanya. Selanjutnya kita selingi untuk pertanyaan yang masuk via chat. Ini ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Kita bacakan Ustaz. Pertanyaannya, penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustaz beserta seluruh tim. Amin. Ana mau bertanya, bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib-aib kita di akhirat kelak? Karena Ana takut jika aib-aib Ana dibongkar di hadapan khalayak di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Apakah di sana ada amalan yang khusus sehingga dengan kita beramal dengannya Allah akan menutupi aib-aib kita kelak di yaumul qiyamah? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Ya, apakah ada amalan khusus? Tetapi hendaknya seseorang ya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya, ya menghapus kesalahan-kesalahannya, ya, dan Allah meridhoi segala ucapan kebaikannya, dan tidaklah Allah mencabut nyawa kecuali dalam kondisi dan keadaan ya Allah telah membersihkan jiwanya, telah membersihkan membersihkan dosa-dosanya. Ini yang selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau seandainya seseorang dia terus berbuat dosa, dia terus berbuat maksiat, kemudian bersama dengan itu Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi akan menutupi aib-aib kita kelak di yaumul qiyamah? Kita selalu berbuat dosa, diampuni dosa oleh Allah. Maka kondisi orang yang seperti ini, para hadirin, orang yang tertipu, ya, orang yang maghrur, tertipu dengan rahim dan rahmatnya Allah. Dia hanya berpikir Allah itu rahim, dia berpikir Allah itu rahmat. Dia nggak berpikir innallaha syadidul iqab. Dia nggak berpikir di sana Allah memiliki hukuman yang sangat keras dan hukuman yang sangat dahsyat. Itu yang tidak pernah dia pikir. Maka seseorang yang beriman, dia akan selalu antara khauf dan roja. Dia takut dari dosa dan maksiat yang dilakukan, tapi bersamaan dengan itu dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Selama umur kita masih ada, selama kesempatan hidup masih ada, maka segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bersama dengan itu, mulai hari ini kita berusaha jauhi dosa, jauhi maksiat. Tidak ada bedanya kondisi ketika kita bersendirian dengan kondisi kita berada di khalayak manusia. Inilah hakikat dari keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Ummu Amar yang ingin bertanya langsung. Silakan Ummu Amar. Jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ummu Amar. Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz juga sudah kembali fit atas safar yang kemarin dan mungkin persiapan safar yang akan datang. Insyaallah.
Ya, Ustadz, ini ada titipan dari teman-teman di Saung, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang kaitannya kalimat la ilaha illallah dari pertanyaan sebelumnya. Mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana bila orang tua kita atau sebagian dari keluarga kita, kami dari keluarga muslim Ustadz, kami juga melakukan ibadah-ibadah seperti yang ada di rukun Islam. Untuk rukun iman ini mungkin harus diperdalam dengan kajian di majelis ilmu. Tetapi sayangnya banyak di antara keluarga kami ini tidak ikutan bermajelis ilmu, Ustadz. Jadi terkait dengan kalimat la ilaha illallah, kami tidak tahu bahwa di situ ada konsekuensinya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, di keluarga kami tidak melakukan kesyirikan. Apakah amalan la ilaha illallah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Yang keduanya, Ustadz, ini tentang sholat. Ketika kita sholat sunnah bangun malam, apa yang bisa Ustadz nasihatkan ketika kita tidak hafal surat-surat dalam Al-Quran? Apakah setelah Al-Fatihah kita boleh membuka Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan membacanya dari sana untuk sholat sunnah, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas penjelasan dan nasihat Ustadz. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Baik, pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada yang bertanya, ada terkadang dari sisi teori seseorang itu nggak paham apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah secara teori. Tetapi secara praktek dia telah menjalankannya. Buktinya dia telah sholat 5 waktu, ya, dia berpuasa, dia naik haji, dia membayar zakat. Ya, dan itu merupakan bagian dari konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dan juga dia juga telah menjalankan konsekuensi dari soal yang ditanya tadi, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yaitu dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang dia ibadahi dan dia menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini ya. Sehingga apa yang telah ditanyakan, maka insya Allah orang-orang yang beriman itu akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kesalahan-kesalahan kalau orang-orang yang beriman kita sudah sebutkan tadi, bisa saja dengan kesalahan tersebut dia diadab dalam neraka, cuma ada batas waktu yang kemudian Allah akan menarik dia kembali ke dalam surga, atau bisa saja dengan dosanya itu dengan rahmatnya Allah ampuni dosa-dosanya dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin dan hadirat, saya tegaskan kembali, ada orang-orang yang mereka secara konsekuensi dia nggak paham secara teori, tapi secara praktek dia sudah mempraktekkannya. Kemudian masalah sholat malam, ya, sebagaimana kita ketahui, sholat malam dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang panjang. Nah, kalau seandainya seseorang membaca apa yang diketahui dari hafalannya, maka tidak ada masalah, sah, sholatnya sah dan insya Allah dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya dia ingin memegang mushaf supaya dia bisa sholatnya lebih panjang sambil dia mentadaburi Al-Quran, ya, dan juga untuk bisa sholatnya lebih panjang dari bacaan-bacaan tadi sekalian dia merojah Al-Quran, maka tidak ada masalah untuk dia memegang mushaf. Ya, tidak ada masalah, kecuali sholatnya sholat wajib. Kalau sholat wajib maka tidak dianjurkan dia untuk memegang mushaf. Tapi kalau sholat sunnah, apalagi tujuannya dia ingin melihat mushaf, maka tidak ada ingin sholat panjang, maka tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan itu masuk dari keumuman hadis Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah orang yang paling panjang berdirinya. Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bacaan Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia, dan bacaan Al-Quran yang paling mulia, yang paling afdol ketika seseorang itu melakukan ibadah sholat. Allah Ta'ala barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Kami persilakan kembali untuk ikhwah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Kita masih ada beberapa menit karena di Ana sudah tidak ada pertanyaan yang masuk via chat. Di YouTube ada Bang? Enggak ada. Di YouTube mungkin belum ada. Belum ada ya. Mana saat mau ditutup atau tunggu beberapa menit?
Baik, mungkin kita tunggu beberapa menit. Ada pertanyaan? Itu mungkin Muammar udah tunjuk tangan lagi. Muammar tunjuk tangan, silakan. Ya Ustaz. Ya, jazakumullah khairan host. Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Di keluarga saya ini sedang berhijrah. Beberapa di antara anggota keluarga belajar. Dan kami sekarang lagi belajar tentang alam akhirat seperti yang tadi Ustadz jelaskan. Tetapi banyak sekali nih Ustadz, kakak-kakak saya yang suka mengklaim jangan mengada-ngada masalah akhirat karena tidak tahu. Terus jangan bilang kalau ada maksiat terus masuk neraka. Padahal yang saya ungkapkan bukannya seseorang masuk neraka tanpa dalilnya Ustadz, tapi tetap tidak mau mengerti. Karena urusan akhirat ini sulit dijelaskan. Jadi mulai dari mana dulu Ustadz yang bisa saya berikan kepada kakak-kakak saya ini? Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik. Nah, pertama kita memang tidak boleh berbicara tentang yaumul akhir dengan akal dan logika kita. Karena itu adalah perkara gaib. Dan perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita melalui ayat Quran dan melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang perkara gaib tersebut. Nah, ketika telah datang ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang menyebutkan adanya sirat, adanya mizan, adanya kitab atau catatan amalan, maka selama ayat itu adalah Quran dan hadisnya adalah hadis sahih, maka wajib untuk kita mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau kita berbicara secara akal dan logika, padahal banyak hal-hal yang dalam hidup kita ini nggak masuk akal kita. Ya, tetapi nyata di depan kita. Apa misalnya? Ya, misalnya adalah langit. Langit yang ada di depan kita, bangunan yang sangat kokoh yang menjulang tinggi, yang mana sebuah bangunan yang menjulang tinggi tanpa ada tiang maka dia akan sulit. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa ada tiang. Jadi banyak hal yang lain di sana yang tidak masuk akal kemudian masuk akal hari ini. Ya, atau misalnya teman-teman semuanya di tahun 2000, kalau kita berbicara di tahun 1980. Ya, ini logikanya saja. Kita berbicara tahun 1980. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Kanada, teman-teman yang ada di USA. Kita bisa berkomunikasi langsung, bisa menjawab langsung dan lain sebagainya dengan teman-teman yang ada di Emirat atau di Dubai atau di tempat-tempat yang lainnya. Ya, 80 tahun lalu nggak masuk akal, nggak masuk. Gimana masa berbicara langsung? Ya nggak mungkin sekali. Tapi subhanallah kita sebagai pelaku hal yang nggak mungkin di tahun 1980-an, di tahun 1990-an nggak mungkin, tapi hari ini serba menjadi mungkin. Kan seperti itu. Iya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akal dan logika manusia itu sangat-sangat terbatas. Makanya didatangkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk mengungkapkan kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan bisa dicangkup dengan logika dan akal manusia secara keseluruhan. Baik. Nah, adapun bagaimana cara kita menanamkan itu semuanya, para hadirin dan hadirat, ada yang namanya tasfiyah wa tarbiyah. Ya, kenapa seseorang terkadang antipati dengan hal yang seperti ini, lebih mengedepankan akal mereka? Maka di sini ada buku bacaan-bacaan yang mereka baca atau ada hal yang mereka dengar dan lain sebagainya. Maka di sini butuh ada tasfiyah, harus ada pensucian dulu. Harus dibersihkan dulu semua pemikiran-pemikiran seperti itu, kemudian baru setelahnya ditarbiyah, diisi dengan hal yang baik. Ya, maka dua thariqah ini harus dilakukan. Tapi kalau seandainya dia masih lanjut baca ini, baca itu, dengar ini, dengar itu, kemudian kita juga menyampaikan kepadanya ini dan itu, maka terkadang nggak bisa nyambung. Ya, maka disinilah kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana bentuk tasfiyahnya? Kita harus mengingkari pemikirannya seperti ini, pemikiran seperti ini, pemikiran seperti ini, supaya dia bisa paham apa yang dia pikirkan, apa yang dia logikan itu adalah sesuatu yang keliru dan sesuatu yang salah. Dan bersama dengan itu, mau tidak mau kita harus mengokohkan diri kita dengan ilmu, mengokohkan diri kita dengan akidah, mengokohkan diri kita dengan syubhat-syubhat,
yang mungkin akan dilontarkan oleh sebagian orang, maka kita mampu untuk menjawab dengan cara yang baik. Dan selanjutnya, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Kita cuma bisa mengajak, kita cuma bisa berdoa, kita cuma bisa bermohon kepada Allah agar dibukakan hati orang-orang yang kita cintai untuk menerima kebenaran. Tetapi ya lagi kita katakan kita manusia, pasti ada kekurangan. Kita nggak lebih hebat dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nabi Nuh tidak bisa membuat iman anaknya. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersama dengan itu beliau tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Ya, dan kita nggak semulia Abdullah bin Abbas. Beliau telah mendakwahi orang-orang Khawarij pada waktu itu. Ada sebagian mereka beriman, ada sebagian mereka bertobat, dan ada sebagian mereka yang tidak mau mendengar ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Namun ini semuanya ya terus harus ada motivasi penyemangat dari kita semuanya untuk menggali ilmu, dan kemudian ilmu itu mudah-mudahan bisa kita transfer kepada saudara-saudara kita, bisa mematahkan syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka agar mereka bisa kembali kepada jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah lewat 30 menit Ustaz, ya. Telah dibacakan juga semua yang masuk dan telah beberapa orang bertanya. Mungkin mau dilanjut beberapa menit atau mau sudahi Ustaz, ditutup? Waktunya kita masih ada. 30 menit sudah lewat Ustaz. Sudah lewat 30 menit? Oh sudah. Iya. Berarti kita stop. Baik. Barakallah. Ana izin tutup dulu Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, alhamdulillah kita telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan juga telah kita bacakan dan juga telah kita dengarkan dari penanya yang telah bertanya kepada Ustaz, dan juga telah kita dengarkan jawaban dari Ustaz. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Ustaz itu bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dengan baik, dan juga bisa menjadi amal jariah Ustaz untuk pemberat timbangan Ustaz di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu agama ini. Baik, kami mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata. Semoga dimudahkan untuk berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana izin.